Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Hadratul Qurma al-A'izzah Mudah sanipun Allah subhanahu wa ta'ala, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus sahibul bait, saudara kita semuanya, saudara secara rohani tentunya, yang insya Allah akan berkekalan nanti. Amin ya Allah. Bapak Arif, Budian, Bu Heni, Kak Uli, keluarga semuanya, keluarga besar dari Turi Joglo, mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan dan keridhaannya. Saudara kami Ustadz Jamal Al-Hafidh yang kami hormati, yang membersamai kami sampai di tempat ini, teman-teman kami semuanya, santri-santri al-muyassar hasan, mudah-mudahan Allah menjaga khidmahnya untuk Al-Quran sampai maut menjemputnya, dijadikan semuanya menjadi ahli Al-Quran. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kehendaknya, lewat izinnya, malam ini di majelis yang insya Allah penuh barokah ini, yang tadi sore kita mulai sholat maghrib berjamaah, kemudian zikir berjamaah, kemudian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran atau muqaddaman khataman 30 juz, dan insya Allah nanti kita tilawahul Quran setelah kajian malam hari ini, dan kemudian disambung malam hari ini kita akan beristifadah dengan salah satu karya dari Imam Al-Mahalli, atau terkumpul dalam tafsirnya Jalalain, atau yang ditulis oleh dua Imam Jalal, yaitu Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau misalkan ada aplikasinya tafsir, bisa dibuka surat At-Tahrim 3 ayat terakhir. Jadi juz 28 surat At-Tahrim 3 ayat terakhir, ayat 10, 11, dan 12. Karena kita tidak membawa tafsir yang ada kertasnya, makanya kita pakai tafsir yang digital. Tapi mudah-mudahan tidak membuat terputusnya alaqah kita kepada yang mu'alif kitab, sehingga kita beristifadah kepada mu'alif kitabnya. Dan itu sebelum kita bertabarukan kepada kitabnya, kita akan membacakan Fatihah untuk hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, kemudian kepada Maulana Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Maulana Syekh Jalaluddin Muhammad al-Fatihah. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalam hikmah, bukan sebuah hadis, tapi sebuah kata-kata mutiara, sebuah athar yang mana disampaikan oleh wakilnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang mengatakan Sufyan al-Thawri. Apa kalam mutiara itu? Man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alihi bil ilmi. Siapa saja yang menginginkan dunia, maka jalan satu-satunya adalah dengan ilmu. Siapa saja yang menginginkan akhirat, maka tiada lain jalan satu-satunya juga dengan ilmu. Siapa saja yang berkehendak keduanya, dunia dan akhirat, maka tentunya jalan satu-satunya hanya dengan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu ada ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Ilmu yang zahir kita bisa pelajari. Misalkan seseorang ketika dia ingin menjadi seorang dokter, dia kuliah dulu, tidak ujuk-ujuk terus jadi dokter, bisa mempraktek ilmunya. Menjadi guru, kuliah dulu, belajar dulu, tidak ujuk-ujuk langsung jadi guru. Gak ada orang tanpa belajar terus jadi guru, kecuali guru batin, guru yang mengenalkan rasa. Kalau misalkan ilmu zahir untuk menjadi guru, untuk menjadi apapun itu butuh ilmu, pun ketika seseorang ketika dia ingin mengobati penyakit batinnya, untuk menjadi apapun di dalam batinnya, tentunya harus membutuhkan ilmu juga. Sama-sama zahir itu butuh guru, batin juga butuh guru. Siapa saja yang dia mendapatkan ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Na'udzubillah, na'udzubillah min. Alhamdulillah kita dipersatukan, saya Pak Arif Budian Mureni dengan satu guru, itu Maulana Abu Ya Razi Hashim. Mudah-mudahan kita tidak pesantrennya itu wal akhirah. Amin Allahumma amin. Nah, inilah menjadi alam kita, yang menjadi hubungan kita. Hubungan bukan karena jasad. Saya sama Pak Arif nasabnya beda, walaupun sama-sama kan Nabi Adam, tapi setelah Nabi Adam kita tidak tahu. Mungkin beliau lewat jalur Arab, saya lewat jalur mana ini tidak tahu. Karena kan beliau kan face-nya face Arab atau face India, Arab makhluk. Arab makhluk. Alhamdulillah. Ini alaqah, atau di dalam dunia thariqah dinamakan ikhwah. Ikhwah itu adalah saudara, saudara yang melebihi saudara nasab. Makanya orang-orang mukmin itu satu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, saudara. Jadi ketika kalau ada antar mukmin itu bertengkar, karena tabiatnya manusia itu bertengkar. Oleh sebab itu, fa'aslihu baina akhwaikum, jangan memihak salah satunya, enggak boleh. Karena sama-sama orang mukmin, enggak boleh. Benar kamu, itu yang salah, enggak boleh seperti itu. Kenapa? Sama-sama saudara, harus ada penengahnya. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Fa'aslihu baina wa akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian dengan cara apa? Berdamai, mendamaikan keduanya. Supaya apa? Supaya la'allakum turhamun, dikasih, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sama Rahman, Sama Rahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
ilmu batin itu membahas tentang qalbu. Menurut Najmuddin Kubro, qalbu itu dibagi 4 sesuai dengan ketenangannya, sesuai dengan makanannya. Walaupun hakikat makanan qalbu itu yang menyebut nama Allah, tapi ada qalbu yang tidak menyebut nama Allah, dia bisa tenang. Saya ulangi lagi, qalbu itu makanannya adalah menyebut nama Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi yang membuat qalbu tenang mestinya menyebut nama Allah. Tapi ada qalbu yang dia itu tenang tidak menyebut nama Allah. Walinajmuddin Kubro itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah qalbu qasim, qalbu yang sangat keras. Dia nggak bisa tenang dengan menyebut nama Allah. Terus bagaimana tenangnya qalbu yang keras? Di dalam Al-Quran disebut wa farihu bil hayati dunya. Maka qalbu yang keras itu bisa tenang, dia karena sebab dunia. Qalbunya siapa? Qalbunya orang-orang kafir. Dikasih nama Allah, di apapun itu mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, mental semuanya, karena qalbunya keras. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu semuanya. Dia bisa tenang, bisa bahagia qalbunya, sebab mendapatkan fulus, sebab dia bertambah nikmat dunianya, sebab dia kenyang. Kalau dia lapar, qalbunya menjerit. Kalau dia rugi, qalbunya berontak. Itu qalbunya orang-orang kafir, disebut qalbu qasim, qalbu yang keras. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, qalbu nasim, qalbu yang kadang ingat, kadang lupa. Kalau dia ingat, dia bisa tenang. Kalau dia lupa, dia gak bisa tenang. Seperti dulu sebelum Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke dunia ini, apa kata Al-Quran? Wa laqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Jadi pernah kalbunya Nabi Adam itu lupa. Kapan ketika lupa? Yaitu waktu dia itu, Nabiullah Adam alaihissalam, memakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan kita sekarang anak cucunya Adam alaihissalam kok pernah melanggar, gak usah berkecil hati, gak usah putus asa. Ikuti Nabiullah Adam alaihissalam. Pernah seperti itu, tapi Nabiullah Adam alaihissalam tidak berputus asa dari rahmatnya Allah, sehingga qalbu yang seperti ini bisa tenang. Sebab apa? Taubat. Fataba alaihi wa hada. Ketika Nabiullah Adam membaca Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qalbu yang ketika dia bersalah, dia segera minta maaf. Qalbu yang ketika dia bermaksiat, dia sadar kemudian memohon ampun kepada Allah. Nah, ketika mohon ampun kepada Allah, dia tenang. Ada orang itu ketika dia lupa, karena manusia itu mahal khata' nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau misalkan kita punya teman, kita punya saudara, kita punya pasangan, kok sering berbuat salah, maklumi itu namanya manusia kok. Kalau kepingin punya pasangan yang tidak punya salah dan lupa, nikah sama malaikat. Apa mungkin? Ya mungkin. Oleh sebab itu, ketika kita punya saudara, kita punya sahabat, kita punya pasangan, kita punya anak, kita punya siapapun yang terdekat dengan kita, kok punya salah dan lupa, harap maklum. Karena apa? Manusia. Karena qalbu nasim,
Kapan dia bisa tenang? Ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang ketika tawajuhan sedang membaca istighfar, astagfirullah, dia sedang mengingat maksiat yang pernah dia laksanakan dulunya. Dia pernah mengingat masa lalu yang dulu pernah dia lakukan, sehingga ketika astagfirullah langsung dia itu tersungkur jatuh, tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa? Qalbunya sedang tenang ketika dia bertobat, mengingat kesalahannya yang pernah dia lakukan. Ini yang kedua, qalbu nasib. Yang ketiga, qalbu mushtaqin, qalbu yang sangat rindu perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi terhalang oleh jasad dunia ini, sehingga dia tidak bisa memandang Allah. Karena diizinkan memandang Allah itu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbihah nadhirah. Itu kapan? Ada wajah-wajah yang bercahaya sebab ia memandang Tuhannya. Itu kelak di yaumil kiamah. Dia menantikan kapan bisa berjumpa, memandang wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang wajah nurnya Rasulullah SAW. Dia menggebu-gebu, bergelora kerinduannya. Tapi karena terhadap oleh syariat Muhammadi, karena dia terhadap oleh adab Muhammadi, akhirnya kerinduannya itu harus menggebu, disimpan dulu. Cara menenangkannya bagaimana? Dengan menyebut-nyebut yang dirindukan. Oleh sebab itu ada qalbu yang dia mushtaqin. Bisa kenal qalbu itu sebab qalbunya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bahagia seakan Allah sedang bermujalasah dengannya. Makanya dalam hadis qudsi, ana jalisun indaka, aku teman duduknya orang menyebut-nyebut namaku. Itulah qalbunya orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak diizinkan untuk memandang Allah. Yang diizinkan baru satu. Apa itu? Menyebut namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang mana ini? Apakah qalbu kita tenang sebab dunia? Apakah qalbu kita tenang sebab kita bertaubat? Ataukah memang qalbu kita itu ketika menyebut Allah sangat tenang, sangat sejuk, sangat damai? Atau ketika menyebut nama Allah malah gelisah? Bahaya ini. Bisa saja itu bukan termasuk qalbu nasin, qalbu mushtaqin, tapi qalbu qasim, qalbu yang keras. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan qalbu kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada qalbu wujudan, qalbu yang sangat sensitif. Kenapa sensitif? Dia tidak menyebut namanya Allah, tapi dia merasakan asma, dia merasakan sifat, dia merasakan afalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, cengeng orang ini. Sedikit-sedikit dia apa? Cengeng. Sedikit-sedikit dia apa? Cengeng. Karena dia yakin ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tiada yang bergerak di muka bumi ini, tiada yang jatuh dari pohon kecuali adalah izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun menurut pandangan mata itu sangat menyakitkan dalam qalbunya, tapi bagi qalbu yang menjidani ini, qalbunya sangat sensitif. Ya Allah, betapa Engkau sangat memperhatikan aku ya Allah. Ketika aku tidak mendapatkan keinginanku, itu adalah anugerah dari Engkau ya Allah. Kadang kita itu merasa protes, kadang kita itu merasa tidak enak ketika apa yang kita inginkan itu tidak sesuai, ketika apa yang menjadi kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ketahuilah, kadang sesuatu itu yang tidak kita inginkan terjadi, atau kegagalan ada ketika kita mencari ilmu, itu bukan karena siksanya Allah,
tapi bisa saja itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-man'u 'ainul 'ata'. Tercegahnya kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi qalbu yang menjidan, ketika dia melihat seperti itu, merasakan seperti itu, langsung dia cengeng. Ya Allah, pasti engkau ada rahasia kenapa engkau jadikan aku seperti ini. Melihat ikan, melihat angin yang bertiup, melihat apapun yang bergerak, melihat apapun yang jatuh dari pepohonan. Ini kuasanya Allah. Tanpa dia harus menyebut, tapi dia merasakan afal dan sifatnya Allah. Dia langsung bergelora hatinya. Kadang dia langsung tersungkur jatuh, padahal tidak menyebut. Tapi ada qalbu yang terakhir yang tidak disebut oleh Imam Najmuddin Kubro. Qalbu yang tidak hanya bisa menyebut, tidak hanya bisa merasakan afal dan sifat, tapi diizinkan oleh Allah untuk memandang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu qalbu itu, yaitu qalbunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, tiada bisa mencapai Allah tanpa lewat Rasulullah. Pasti harus lewat Rasulullah. Karena yang sudah pernah berjumpa dengan Allah itu adalah Rasulullah. Sebagai makhluk manusia, mau tanpa manusia bisa berjumpa Allah? Ada. Siapa? Iblis. Lewat jalan iblis bisa. Allah SWT. Oleh sebab itu, untuk menguatkan kalbu kita, karena ini kan teman-teman samping masih jomblo semuanya. Mbak ini juga jomblo. Oh, soalnya sini. Maaf. Artinya ketika nanti boyong itu kan pasti menikah. Atau ada yang cita-cita tidak mau menikah? Ada di sini. Saya tidak mau menikah, kalau saya menikah nanti akan berubah hafalan saya. Ada yang seperti itu. Justru dengan menikah malah tambah kuat hafalannya. Oh, saya ada sedikit. Nah, begini, ketika nanti menikah kan punya pasangan. Ketika nanti menikah punya anak. Ketika nanti menikah punya keluarga kecil. Artinya apa? Seorang laki-laki itu, dia itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan pasti akan ditanyakan, dipertanggungjawabkan yang kalian pimpin nantinya. Suami itu pemimpin keluarga, pasti akan ditanya bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya. Kok kalian itu nanti jadi baik? Ya memang dasarnya baik. Tapi kalau misalkan kalian nanti kok buruk setelah berkeluarga, jangan salahkan pasangannya, salahkan diri kalian. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, beliau tidak menyalahkan iblis, padahal jelas yang salah itu iblis. Gara-gara digoda sama iblis, diwaswas sama iblis kalbunya Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam nasihat tadi. Berarti yang salah kan iblis. Tapi Nabi Adam bilang apa? Rabbana zalamna anfusana. Aku yang salah ya Allah, bukan iblis. Aku yang salah ya Allah, bukan iblis. Jadi seringkali Buya itu memberikan permisalan. Kalau misalkan malaikat masuk ke tempat maksiat, apakah menjadi iblis? Enggak kan? Malaikatnya tetap malaikat. Enggak akan mungkin gara-gara tempat atau lingkungannya terus jadi iblis. Enggak mungkin. Begitu juga iblis. Apakah ketika masuk Ka'bah terus jadi malaikat? Iya. Apakah iblis terus masuk Ka'bah terus jadi Jibril? Tidak bisa. Iblis ya iblis. Jadi ketika kalian baik, ya baik karena sendiri kalian.
Ketika kalian buruk, ya jangan salahkan lingkungan, salahkan diri kalian. Terus waktu ketika kalian keluar dari lingkungan dan yang kalian anggap buruk itu, secara adab Muhammadi, jangan bilang saya itu keluar dari sana biar saya itu menjadi baik seperti lingkungan saya jadi buruk. Itu suul adab namanya. Seakan-akan diri ini menjadi baik itu sebab keluar dari sana. Tapi bagaimana caranya ngomong? Kalamkan. Kenapa saya keluar dari lingkungan itu? Supaya apa? Lingkungan itu tidak bertambah buruk ketika ada saya. Itu adab, ya. Itu adab Muhammad, adabnya Rasulullah SAW. Nah, akan saya contohkan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10-12. Ini ada sebuah contoh yang diabadikan dalam Al-Quran. Contohnya siapa? Gak genen-genen. Contohnya Nabi ini, Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Kedua-duanya Nabi, tapi kedua-duanya punya istri yang tidak solehah. Artinya apa? Gak jaminan kalian hafid Quran punya istri juga solehah. Gak jaminan, ya Pak ya? Yang Nabi aja gak jaminan punya istri solehah. Apa itu cuma model hafid Quran ya? Oh, saya itu punya cita-cita nanti punya istri dia hafidoh, terus dia itu neng, terus dia itu anak dia yang punya pondok pesantren, terus dia itu orang kaya, terus dia itu cantik. Ya baguslah kalau misalkan kesampaian, belum tentu baik buat belum tentu itu baik buat si sampean, belum tentu juga baik buat si perempuan tadi. Bisa saja gara-gara itu malah sama jadi budaknya nanti, malah disuruh-suruh. Kamu kan di sini naturalisasi kayak saya. Oh soalnya sih gimana? Tapi enggak, soalnya enggak ya. Kita berdoanya semua menjadi pasangan yang soleh-solehah. Sakinah mawaddah warahmah. Ini saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran itu Allah memberikan permisalan, contoh abadi, yaitu Dorobollahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut alaihissalam. Istrinya Nabi Nuh itu namanya Wahilah. Ini Imam Muhammad mengatakan seperti itu. Istrinya Nabi Lut namanya Wa'ilah. Yang Nabi Nuh siapa? Wahilah pakai H. Yang Nabi Lut namanya Wahilah. Sama-sama istrinya Nabi, sama-sama fakhonatahuma. Apa fakhonatahuma? Keduanya berkhianat kepada suaminya. Yang dimaksud berkhianat di sini menurut Imam Rahali itu bukan mereka zina dengan suami orang lain, bukan mereka berbuat sirong atau mereka itu selingkuh atau apa, tapi mereka itu lebih lemah lagi, yaitu fitnah. Bagaimana gambarannya mereka khianat kepada suaminya, padahal suami itu abdaini min ibadina sholihaini. Kalau Wahilah istrinya Nabi Nuh alaihissalam, jadi Nabi Nuh 990 tahun berdakwah kepada kaumnya. Bagaimana khianatnya kepada suaminya? Mayoritas masyarakat pada waktu itu yang dipimpin oleh Nabi Nuh alaihissalam atau kaumnya Nabi Nuh, itu mereka membenci Nabi Nuh alaihissalam. Berarti yang iman itu cuma sedikit saja. Maka ketika yang naik kapal Nabi Nuh, yang selamat cuma 72 orang saja. Selainnya Allah tenggelamkan dalam banjir bandang. Istrinya Nabi Nuh alaihissalam itu takut dengan omongan orang banyak. Kalau misalkan tidak mengikuti suara mayoritas yang salah pada waktu itu, dia akan dipinggirkan, dimarginalkan oleh masyarakatnya. Tapi dia lebih takut kalau nggak diridhoi oleh masyarakat daripada diridhoi oleh suaminya.
dia lebih takut kalau tidak disukai oleh masyarakat pada waktu itu daripada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan taqulu liqaumihi innahu majnun. Ini loh suamiku, innahu majnun, orang majnun. Tahu majnun apa? Gila. Loh, suaminya digila-gilakan. Ini bagaimana ini? Gak boleh, seburuk apapun suami tidak boleh digila-gilakan. Apalagi yang ini bukan gila, seorang nabi kok innahu majnun. Tapi dia takut kalau misalkan dia di dalam kelompok itu tadi, dia tidak mendapatkan suara lagi di masyarakatnya Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya dia lebih ridho, dia menghujat suaminya daripada dia ridho kepada suaminya. Oh, ini dengan perkataan. Terus bagaimana istrinya Nabi Lut alaihissalam? Ingat, Nabi Lut itu yang selamat dari adabnya Allah Subhanahu wa taala kaumnya. Cuma Nabi Lut dan kedua anak perempuannya. Istrinya enggak selamat. Seluruh kaumnya enggak selamat, diangkat oleh Allah terus dibeleki oleh Gusti Allah. Bukan cuma itu, ada sawati waktu. Kalau istrinya Nabi Lut alaihissalam yang namanya Wa'ilah tadi enggak berkata apa-apa, tapi tadullu qaumahu ala adyafihi idza nazalu bihi lailan biiqadin nari. Ketika ada tamu laki-laki yang berkunjung di rumahnya Nabi Lut alaihissalam, tahu kenapa Allah menganggap menyiksa kaumnya Nabi Lut? Sebab apa? Jangan sampai ya, jangan sampai. Oh, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ketika ada malaikat yang membo-membo, yang menyerupai laki-laki manusia yang ganteng, yang tampan, bertamu kepada Nabi Lut di rumahnya, istrinya ini malah kasih info sama kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana ngasih infonya? Idza nazalu bihi lailan biiqadin nari. Kalau misalkan ada tamu laki-laki malam-malam, itu istrinya Nabi Lut itu bara api atau nyumet itu apa? Menyalakan. Jadi akhirnya ketika melihat api yang terang, itu Lut sedang berdatangan tamu laki-laki, ayo kita serbu ke rumahnya. Tanpa kata-kata, tapi dia menunjukkan dengan informasi tadi. Wa nadharon bitadkhin. Kalau siang hari tamunya datang dengan asap. Oh, ada asap di rumahnya Nabi Lut alaihissalam, ada tamu ini. Ayo kita serang. Yang satu dengan perkataan, suamiku gila. Yang satu dengan isyarat, di rumah ada, sehingga ada perilaku menyimpang nantinya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah ketika menceritakan ini? Falam yuniya anhuma minallah. Sekalipun suaminya adalah seorang nabi, tapi kalau perilaku dari istri tadi itu tidak mencerminkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan suaminya ini tidak akan sampai kepada istrinya. Sekalipun suaminya adalah nabi, sekalipun suaminya adalah wali, sekalipun apa. Jadi makanya sebuah hadis itu mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahda. Kelak seseorang itu akan dikirim bersama orang yang dicintai. Seakan-akan ini bertentangan dengan ayat. Kalau misalkan, jadi ayat ini diturunkan ketika Rasulullah itu menjalin hubungan dekat dengan orang-orang kafir. Menurut orang kafir persepsinya, kalau saya menjalin hubungan dekat dengan Muhammad bin Abdullah, pasti akan saya mendapatkan kemanfaatan nantinya. Allah bilang enggak, la yanfa'uhum, tidak ada kemanfaatan bagi mereka kalau misalkan tidak ada keimanan dalam diri mereka.
benar nanti itu akan dikirim bersama orang yang dicintai. Berarti orang yang dicintai itu bisa memberikan kemanfaatan kepada yang mencintainya. Kalau misalkan istri mencintai suami, berarti suami seorang nabi bisa memberikan kemanfaatan kepada istri. Syaratnya satu, harus sama-sama satu frekuensi. Kalau misalkan frekuensinya tidak sama, kehilangan gelombang nantinya. Ya bisa ketemu. Yang satu FM, yang sini AM, ya bisa ketemu. Ukur lain nggak bisa ketemu, gelombangnya berbeda kok. Harus satu gelombang dulu. Usah dekat dengan Rasulullah dulu. Kamu nggak iman kok. Bagaimana mungkin kamu mendapatkan manfaat dan syafaatnya Rasulullah? Kamu nggak percaya Rasulullah itu adalah Rasulullah. Paham di sini ya? Jadi ada pelajaran, seorang nabi itu juga dicoba istrinya. Seorang nabi itu seorang manusia yang diuji, bukan hanya diuji kaumnya, tapi juga bisa terdekat. Bisa istrinya, bisa anaknya seperti Nabi Muhammad SAW, bisa pamannya sendiri seperti Rasulullah dengan Abu Lahab. Ya, sahabat. Tapi ada contoh di sini. Lanjutnya ada. Wadharaballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Siapa? Imra'ata fir'aun, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu namanya siapa? Asiyah. Siapa? Asiyah. Asiyah itu beliau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kapan? Ketika Nabi Musa alaihissalam mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun ketika melihat mukjizatnya Nabi Musa, wah ini bukan sihir, ini pasti mukjizat itu. Akhirnya mereka beriman. Ketika mereka beriman, Siti Asiyah pun beriman. Makanya ada yang mengatakan, kelak di surga nanti Rasulullah SAW akan dinikahkan dengan Sayyidah Asiyah. Sebab apa? Karena keimanannya Sayyidah Asiyah. Padahal dulu di dunia istrinya Fir'aun, tapi sebab imannya dia nggak punya suami lagi di dunia, tapi dia sebab menjaga imannya sampai nanti dia dikawinkan, dinikahkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya, ketika Asiyah beriman, Fir'aun marah. Kemudian Asiyah diletakkan di atas pasir menghadap ke matahari yang sangat panas. Tangan dan kakinya ditaleni, diikat erat-erat. Terus ketika Fir'aun memerintahkan Al-Quju untuk mengangkat batu, dipergi apa ya? Dijatuhkan ke tubuhnya Asiyah supaya mati Asiyah itu. Asiyah kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi ibnini indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, ibnini, bangunkanlah aku sebuah rumah di surga Engkau. Seketika Allah mengkasyaf pandangan Asiyah, melihat ke langit, tembus ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perlihatkan kepada Asiyah tempat kelak nanti di surga seperti apa bangunan rumahnya. Wajahnya kemudian menjadi cerah bahagia. Ketika dijatuhkan batu giling tadi ke tubuhnya Asiyah, Asiyah tidak merasakan apa-apa, karena yang dia rasakan adalah pandangan kasyaf tempatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata ketika di dalam diri kita itu ada rasa yang dominan, itu akan mengalahkan rasa yang lain selain yang dominan tadi. Kalau misalkan di dalam diri kita itu ada rasa bahagia, maka mengalahkan rasa sakit dan kesedihan. Misalkan kita nonton apa? Nonton drakor, nonton drajin,
Ini tanpa berkedip bisa, karena saking nikmatnya kita menonton. Padahal dirubung semut, dirubung nyamuk, dirubung kok nggak terasa. Kenapa? Ada rasa kenikmatan kita menonton itu, sehingga rasa-rasa yang lain tidak terasa. Kalau misalkan menonton yang fana saja bisa seperti itu, apalagi menonton yang tidak fana, yang bakok, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan mengalahkan nikmatnya itu semuanya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan harapannya kita punya guru, kita punya apa, Allah kekalkan rasa kita untuk selalu merindui berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Rasulullah SAW, sehingga ketika kita diberikan ujian apapun tidak ada rasanya kecuali rasa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dua cerita ini, yang pertama cerita untuk orang-orang kafir, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kalau misalkan kamu itu buruk, jangan salahkan orang lain, salahkan diri kamu sendiri. Tapi kalau misalkan kamu itu baik, dimanapun tetap baik. Ditempatkan di lingkungan yang buruk, kamu bisa mewarnai lingkungan itu menjadi baik. Ditempatkan di lingkungan yang baik, lingkungan itu akan bertambah baik sebab kehadiran kamu. Terakhir di ayat ini, wa Maryam fanafakhna fihi min ruhina, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbi wa kutubi wa kanat minal qanitin. Terakhir ayatnya ditutup kisah tentang Maryam yang tidak pernah ada sebelum dan setelahnya. Bagaimana kisahnya? Punya anak gak punya suami. Nabi Adam punya anak, gak punya bapak, gak punya ibu. Kalau Maryam punya anak, gak punya suami, gak akan pernah ditemukan setelahnya atau sebelumnya. Sayyidah Maryam alaihissalam, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghembuskan rohnya lewat malaikat Jibril ke dalam rahimnya? Sebab allati ahsanat farjaha, mampu menjaga kehormatannya. Ketika kita ingin punya keturunan yang baik, bukan anak kita dididik yang baik, tapi pastikan orang tuanya menjaga kehormatannya. Mudah-mudahan kita punya keturunan yang baik, dunia ila akhir dunia, dengan turunan min ahli al-Quran, min ahli ilmi nafi', min ahli ma'rifah, min ibadillahi salihin, min ibadika syakirin, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita nanti sudah meninggalkan dunia fana ini, anak-anak kita masih mengirimkan doa untuk kita. Amin Allahumma amin. Demikian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesarnya, khususnya Pak Arif sekeluarga. Mohon maaf kami merepotkan atas kedatangan kami di sini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya, khususnya bagi kami semuanya. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa Al-Quran dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wafiqna ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Barakatun Qur'anil 'azim bi hurmati habibika wa rasulika al-karim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن
وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخدمة ختم القرآن ودخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن العظيم. Ya Allah, barokahnya khatmul Quran, barokahnya guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki qalbu kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki keluarga kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki santri-santri anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah qalbu kami qalbun salim ya Allah. Salamatus sabri ya Allah. Selamat dari riya, selamat dari iri, selamat dari dengki, selamat dari dendam, selamat dari segala sesuatu yang menyakiti qalbu kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jalla qubal wa sallallahu alaihi wa hadratina minal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bacaan Quran kami hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, zuriyahnya Rasulullah, kepada guru-guru kami, kepada orang tua kami, kepada kakek nenek kami, kepada zuriyah kami, kepada siapapun yang hadir di sini ya Allah. Walidayil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan di dunia, berikan dunia kepada kami ya Allah, dengan kami selalu berguru kepada orang-orang yang Kau pilih ya Allah, sehingga anak ini tidak sampai putus sampai kami menjemput maut ya Allah. Ya Allah, berikan kami kehidupan yang baik di akhirat kelak, yaitu bisa berjumpa kepada Rasulullah dan Engkau di surga yang amin amin Allahumma amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Sebelumnya setelah ini mohon pamit gitu Kak. Betul. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syan ya Rafi'a syan ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syan ya Rafi'a syan ya Rafi'a syani wa daraji kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan laisa muhtajan laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aidu qad atahu Allah qad atahu Allah qad atahu Allah bil faraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a
11